Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada Bapak Bupati Seruyan yang diwakili oleh Bapak perwakilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Budaya Kabupaten Seruyan yang saya muliakan, kepada Bapak Ketua Cabang PSHT Kabupaten Seruyan yang saya hormati, kepada pengurus ranting, mas-mas, mbak-mbak, warga PSHT dan adik-adik siswa yang saya hormati, wabil khusus kepada perangkat desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak TNI dan polisi dari Kecamatan Batu Ampar, Bapak perwakilan Bapak Camat Batu Ampar yang saya hormati. Sebelum kami memulai apa yang menjadi tugas kami, sambutan atas nama Kepala Desa. Salam persaudaraan. Jaya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Di sini saya atas nama Kepala Desa Sukamulya, sekaligus kami sebagai warga PSHT Ranting Bina Sawit, pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada dulur-dulur semua, khususnya Ranting Bina Sawit, yang mana karena Bina Sawit ini sudah mempunyai yang namanya Padepokan di kilometer 91, dan di sini menambah aset lagi yang ditunjuk atau yang terpilih suatu kebanggaan, yaitu di Desa Sukamulya untuk pembangunan gedung serbagunanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi kami mengingatkan kembali kepada dulur-dulur semua bahwa gedung serbaguna di Sukamulya ini bukan padepokan. Ya, jadi Padepokan Bina Sawit tetap di kilometer 91 Desa Seluno, Kabupaten Seruyan Raya. Jadi yang di Sukamulya ini cuma gedung serbaguna. Nantinya harapan kami sebagai kepala desa dan kami sebagai warga PSHT, gedung ini benar-benar bisa bermanfaat. Satu, manfaatnya adalah untuk penciptaan atlet. Jadi kita sudah mempunyai gedung dan yang lain-lainnya. Jadi untuk penciptaan atlet pencak silat itu nanti bisa kita bina di sini. Yang kedua, sesuai dengan semboyan kita, yaitu Mewayu Hayuning Bawono, bahwa PSHT ini tidak hanya untuk warga PSHT. Jadi nanti gedung ini bisa bermanfaat di luar warga PSHT. Ini harapan kami, dan bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Ini gambaran kami, karena gedung serbaguna kami harapannya nanti menjadi tempat latihan futsal, bulu tangkis, dan event-event olahraga bisa ditaruh di gedung situ. Dan yang terakhir, gedung ini nanti bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Desa Sukamulya. Apabila mempunyai hajat, males memasang taruh dan yang lainnya, silahkan sewa gedung kami. Ini sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa lagi Bapak Ibu, bahwa organisasi PSHT setiap kenaikan sabuk kurang lebih 3-4 bulan sekali. Dalam waktu 1 tahun latihan itu bisa 4 kali sampai 5 kali disahkan menjadi warga. Begitu banyaknya warga ataupun siswa ataupun penduduk yang lain untuk datang ke desa kita. Ini sangat luar biasa. Kita bayangkan desa yang tren yang sekecil ini bisa didatangi oleh tamu hampir 600 orang. Ini sangat luar biasa. Luar biasanya apa Bapak Ibu? Luar biasanya apa? Meningkatkan ekonomi yang ada di warga Desa Mulya. Silakan Bapak Ibu bisa dilihat dari ujung ke ujung. Yang orang awalnya diam di rumah karena tahu di sini ada keramaian, sekarang pada jualan. Ini syukur alhamdulillah. Jadi meningkatkan
ekonomi yang ada warga desa Sukamulya. Ini sesuai dengan harapan kami sebagai pemerintah desa. Ini sangat luar biasa. Harapan kami kepada dulur-dulur sekalian, karena pembangunan kita ini prosesnya masih panjang. Tadi sudah disinggung oleh Mas Habibullah, sesuai dengan apa yang kita hajatkan pada pagi hari ini. Pembangunan masih panjang, otomatis perlu biaya. Jadi kepada dulur-dulur kami mohon untuk sumbangsihnya, untuk mempercepat supaya pembangunan gedung ini cepat berhasil. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Dinas bahwasanya sesuai dengan dinas yang ada di Kabupaten Seruyan, yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya. Ini semuanya udah tercakup Bapak. Jadi dari olahraga, dari kesenian, ini ada kuda lumping dan yang lainnya. Dan yang selanjutnya kami mohon jadi uluran tangan dari pemerintah, karena PSHT Kabupaten Seruyan ini tergolong masih baru cabangnya. Jadi kami memang belum dikenal. Jadi kami memperkenalkan seperti ini kepada Bapak Bupati supaya kami diketahui bahwa di Seruyan itu sudah ada cabang PSHT Pusat Madiun, seperti itu. Untuk selanjutnya kami mohon sentuhan-sentuhan dari dinas terkait bahwasanya gedung ini memerlukan biaya yang sangat luar biasa. Jadi sesuai harapan kami, bahkan kami sudah membuat proposal, Mas Agus. Jadi kami sudah membuat proposal, beliau protokol Pak Bupati jelas dekat dengan Pak Bupati. Tolong proposal kami dipercepat Mas Agus. Ini harapan kami. Ayo tepuk tangan untuk Mas-mas. Jadi kami sudah melayangkan proposal dengan Bapak Dinas. Tolong kalau ada program kami dibantu seperti itu. Dan kami perlu dibina. Jadi anak-anak kami ini, warga-warga PSHT ini, daripada tawuran di luar kita buatkan ajang. Bupati Cup ataupun yang lainnya. Ini Seruyan yang belum ada Pak. Jadi kami dulu induknya di Kotin terus. Jadi kami mohon kepada Bapak Dinas Pemuda dan Olahraga adakan event pencak silat Bupati Cup, semua organisasi diundang supaya bakat-bakat anak-anak kami yang tampil tadi ini bisa tersalurkan dan menjadi prestasi, bukan pencemaran nama baik. Seperti itu harapan kami. Yang selanjutnya kami mohon kepada dulur-dulur semua, kami sangat mengharapkan jaga nama baik organisasi kita yang sangat besar ini. Sama-sama kita menjaga nama organisasi kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita, organisasi kita ini tidak membedakan suku, budaya dan agama, semua boleh masuk. Jadi tidak hanya Islam semuanya boleh masuk, enggak hanya suku Jawa, semua suku boleh masuk. Seperti kuda lumping tadi Pak. Jadi kuda lumping tadi bukan orang Jawa aja Pak yang nari Pak, orang Dayaknya ada, orang Lomboknya juga ada. Jadi kuda lumping ternyata budaya yang dibawa oleh orang-orang Jawa ini bisa bermasyarakat di wilayah Kalimantan Tengah. Ini sangat luar biasa dan bisa diterima di wilayah Kalimantan Tengah. Jadi harapannya kami sebagai kepala desa dan warga PSHT seperti itu. Dan kami menyampaikan juga kepada warga desa Sukamulya, apabila mempunyai anak, putra ataupun putri, daripada malam itu keluyuran kemana-mana yang nggak jelas, serahkan ke organisasi kami. Insya Allah akan kita bina. Dan organisasi kami tidak mengajarkan hal-hal yang dilarang oleh pemerintah. Bahkan organisasi kami sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Seperti tadi kita nyanyikan Indonesia Raya, dan nanti ada tarian Dayak bahwa kami sangat menghormati budaya lokal yang ada di Kalimantan Tanah ini. Bapak Ibu yang sangat dihormati dan dulur semua, mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan harapan-harapan kita bersama, yaitu untuk melestarikan budaya, untuk menjunjung tinggi organisasi kita yaitu PSHT Pusat Madiun ini bisa benar-benar bisa terkabul dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri,
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Desa Sukamulya atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pertunjukan kembali oleh adik-adik kita dengan membawakan tari adat Dayak. Kepada adik-adik kita diaturkan. Ya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk penari-penari Dayak kita.
Ya, beri tepuk tangan yang meriah lagi untuk tari kita. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bupati Seruyan yang diwakili oleh Kepala Dinas Dikpora. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dengan suasana yang terik ini. Alhamdulillah, kalau saya lihat dari awal acara ini, dari pergelaran seni budaya, satu kata, luar biasa. Yang saya hormati perwakilan dari Bapak Camat ya, Camat Batu Ampar. Kemudian yang saya hormati juga perwakilan dari Koramil. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukamulya ya. Saya nyebut jadi Sukamulyo ya. Beda ya Pak? Sama ya? Sukamulyo. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Cabang ya, Cabang Ketua 1 ya, perwakilan dari Ketua Cabang Pesati ya, saya Telatai ya, Telatai Cabang Kabupaten Serian. Yang saya hormati juga tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi. Kemudian yang saya hormati juga, mohon maaf ini tidak bisa saya sebutkan satu-satu Pak perwakilannya. Yang saya hormati juga yang kita kalah pentingnya juga adalah kepada adik-adik yang tergolong dalam komunitas PSHT ya, Tanate Hanting Bina Sawit ya, Bina Sawit yang hari ini sudah menunjukkan baik itu partisipasi untuk kegiatan ini maupun action dari pertunjukan ini, sekali lagi sangat luar biasa, di luar dugaan saya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada suasana yang cerah ini kita sama-sama hadir bersama dengan antusias yang luar biasa untuk menghadiri bersama kegiatan acara peletakan batu pertama pembangunan gedung multifungsi mungkin nanti ya Pak ya, dari inisiator dari PSHT Tanate Tanate ya, betul ya, Teratai ya, maaf, Teratai ya, dari Ranting Bina Sawit, Kecamatan Batu Ampar. Kemudian dalam kesempatan ini saya menyampaikan Pak, pesan Bapak Bupati, salam hangat untuk warga masyarakat Batu Ampar, khususnya keluarga besar Padepokan PSHT Teratai Ranting Bina Sawit. Beliau kita sampaikan salam hangat dari beliau ya. Kemudian sekaligus juga saya menyampaikan sekali lagi permintaan maaf Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Ziyul Aidin, Bupati Serian, yang seyogyanya hadir bersama kita di pada acara ini, namun pada saat yang bersamaan
beliau melaksanakan tugas Pak di luar daerah yang tidak kalah penting urgennya juga urusannya terkait dengan bagaimana mensejahterakan masyarakat Kabupaten Serian ini. Jadi beliau sebenarnya animonya sangat tinggi untuk menghadiri ini, namun sekali lagi karena jadwal agenda beliau tuh kadang-kadang mungkin ini Pak Agus sebagai kabak protokol sekaligus orang yang paling dekat dengan Bupati yang tahu schedule beliau, kedinasan beliau. Kadang-kadang agenda sudah dibuat, mungkin ada acara-acara yang sifatnya dadakan ya bagus ya, baik itu yang turun instruksinya dari pusat maupun yang bersifat insidentil di daerah. Itu yang kadang-kadang beliau tidak bisa hadir. Jadi mohon kita maklumi bersama, tapi sekali lagi semua yang beliau laksanakan itu semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Serian. Apalagi pada minggu-minggu yang lalu beliau di Jakarta, kemudian berkumpul dalam suatu komunitas bupati, ya bupati ya, 155 bupati seluruh Indonesia dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Papua itu melaksanakan suatu perencanaan yang terkait dengan bagaimana memasyarakatkan masyarakatnya yang di kabupatennya sebagai penghasil kebun sawit. Nah, beliau secara aklamasi dipilih oleh kurang lebih 155 bupati se-Indonesia sebagai ketua Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit seluruh Indonesia. Ketua umumnya luar biasa. Ini perlu Pak kita apresiasi beliau kepercayaan dari beberapa provinsi memberikan kepercayaan tanggung jawab yang luar biasa kepada beliau. Sekali lagi semata-mata untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat terutama di sekitar kebun di perkebunan sawit ya, untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serian. Bahkan beliau dipercaya sebagai ketua umum seluruh Indonesia sebagai kabupaten penghasil sawit. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan sekali lagi juga kami berdiri di sini sebagai perwakilan Bapak Bupati, karena Pak Bupati menunjuk kami terkait dengan tupoksi kami, Pak. Karena ini PSHT ini adalah salah satu cabang olahraga yang itu sebagai wadah tempat untuk berbagai macam kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak yang dari pembaca doa maupun dari kepala desa. Itu betul-betul nanti itu mudah-mudahan bisa terbangun secepatnya hingga itu menjadi wadah merupakan tempat komunitas, tidak hanya pencaksilat tadi juga ya Pak ya, tapi juga multiguna untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan saya mengharapkan ini nanti sebagai pemantik atau pemicu kepada cabang-cabang olahraga yang lainnya untuk bisa lebih eksis lagi juga, paling tidak mengikuti kegiatan yang ada dilaksanakan oleh cabang olahraga pencaksilat yang tergabung dalam PSHT ini. Jadi sehingga nanti tidak hanya PSHT ya silat, cabang olahraga silat, tapi juga nanti cabang-cabang olahraga lain juga bisa berkembang Pak bersama-sama, seiring sejalan itu nanti. Kemudian kalau saya kaitkan dengan tupoksi saya juga bahwa kegiatan event ini saya anggap sudah event Pak, event yang sudah mengumpulkan orang banyak, itu kaitan dengan pariwisata luar biasa juga.
Karena pariwisata ujung-ujungnya adalah bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kades, Kepala Desa, bahwa dalam kegiatan ini sudah banyak UMKM kita yang kecil-kecil ya Pak ya, sudah berjualan di sini. Nah ini paling tidak ada sedikit menggairahkan perekonomian desa Pak ya. Nah ini tidak lain juga adalah salah satu kegiatan pariwisata Pak, promosi pariwisata. Jadi di dalam event olahraga juga ada event pariwisatanya. Jadi kita usahakan seiring sejalan sehingga benefitnya ya, kita harapkan dampak multi efeknya itu ke ekonomi masyarakat supaya bisa berkembang lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Kepala Desa bahwa pada bulan ini, bulan Juni 2022 ini, tepatnya tanggal 27 Juni sampai tanggal 3 Juli itu ada event olahraga Pak, event olahraga tingkat provinsi yang dinamakan Pekan Olahraga Pelajar tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu cabang olahraga yang dilombakan adalah pencak silat. Pencak silat Pak. Tadi saya dengar juga dari pembawa acara bahwa adik-adik kita tadi yang terlibat di dalam pertunjukan sini bela diri pencak silat ini, beberapa atletnya tadi sudah menunjukkan prestasi tingkat kabupaten ya Bu ya, melalui kegiatan O2SN yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Nah ini saya tadi wah luar biasa. Memang kalau dilihat dari pertunjukan memang pantas mereka kita acungi jempol sebagai atlet yang berprestasi di bidang pencaksilat ini. Nah, jadi perlu juga saya sampaikan ini ada 2 dinas Pak yang memberikan pembinaan terhadap olahraga, khususnya untuk olahraga yang tergabung dalam siswa pelajar baik yang tingkat pemula SD, SMP sampai ke tingkat SLDA. Yang khusus yang dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan itu biasanya O2SN. Karena saya juga dulunya Pak, saya kurang lebih 8 tahun berdinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Kurang lebih 8 tahun saya berdinas. Saya juga pernah menangani juga O2SN, salah satunya juga ini. Nah, terkait tadi Poprov yang dilaksanakan nanti tanggal 27 Juli sampai 27 Juni sampai 3 Juli itu nanti, itu ada beberapa cabang olahraga yang Kabupaten Surian kita ikuti di sana Pak, di provinsi. Jadi 14 kabupaten kota mengikuti kegiatan Poprov itu, Pekan Olahraga Pelajar ya se-Kalimantan Tengah, yang siswanya itu dari SMP, mulai SMP ya, SLDP sampai SLDA. Nah kemarin saya melapor dengan Pak Bupati kegiatan itu, dan Pak Bupati menyarankan kita bekerja sama dengan KONI, karena KONI adalah induk dari semua cabang olahraga, dan yang tahu persis ya atlet-atletnya di setiap cabang itu adalah KONI. Dan itu kami kemarin melakukan rapat dengan KONI Kabupaten Surian untuk mempersiapkan atlet-atletnya untuk kita ikutkan di dalam kegiatan Poprov ini untuk ditanding di provinsi. Jadi ada 12 cabang olahraga yang dilombakan dan 1 cabang olahraga eksibisi yaitu balap sepeda. Itu yang masih belum dilombakan, hanya eksibisi, yang lainnya sudah dilombakan. Salah satunya cabang olahraga yang dilombakan itu adalah pencak silat. Pencak silat. Tadi saya coba menghubungi kabid saya, kepala bidang olahraga. Saya tanyakan ada berapa atlet pencak silat yang akan dikirim ke provinsi tanggal 27 Juli ini.
tadi disampaikan ada 7 orang. 7 orang. Jadi dari beberapa kelas yang dilombakan, yang diikuti. Nah, mungkin nanti saya akan sepulangnya akan berkomunikasi nanti dengan kepala bidang saya, bidang olahraga, termasuk dengan KONI. Apakah perwakilan 7 orang ini betul-betul sudah memang mewakili atlet pencaksilat yang betul-betul berprestasi. Kita cari memang yang betul-betul berprestasi. Tadi kalau yang atlet tadi yang hasil dari 2SN, saya yakin sudah hasil kompetisi ya, sudah hasil seleksi. Itu sangat pantas untuk diikut sertakan di dalam kegiatan Pemprov ini. Nah, apakah ini juga sudah tercover oleh KONI melalui cabang olahraganya? Ini bagus di cabang olahraga kita yang karate ini, saya kira tahun ketuanya siapa di kabupaten ini nih. Ya. Nah, nanti akan saya tanya juga apakah mereka yang mengirim, kami kan tahunya Pak mengambil dari cabur Pak, cabang olahraga yang bersangkutan. Apakah itu memang dikirim memang betul-betul hasil seleksi dan berprestasi? Kita carikan yang berprestasi yang di sana itu, ya, untuk dilombakan itu. Nah, ini yang menjadi nanti perhatian saya setelah pulang ini, ya, supaya kita mengirim tidak hanya copot aja. Kemudian terkait dengan harapan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, ya, sentuhan-sentuhan dari dinas, memang Pak, kita kurang lebih 2 tahun lebih ya Pak, kita kegiatan-kegiatan program kami di hampir semua di bidang kami itu 4 tuh, kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan itu stagnasi, betul-betul stagnan, ya, tidak ada kegiatan sama sekali karena terkendala kondisi COVID kemarin Pak. Karena event ini pasti menghadirkan orang banyak Pak, pasti berdempetan, bersenggolan dan sebagainya, dan ini jelas melanggar protokol kesehatan. Karena itu 2 tahun lebih, hampir 3 tahun kegiatan, beberapa program kegiatan event-event kami baik yang di bidang olahraga, pentas seni, budaya, dan pariwisata ditiadakan. Nah, baru kita di pertengahan tahun 2022 ini ada sedikit penurunan, lah, agak tajam sedikit trennya dari COVID ini, sehingga sudah mulai ada bermunculan beberapa event. Dan kemarin saya juga menghadiri event, salah satunya Festival Budaya Isen Mula bersama Bapak Gubernur. Saya ditunjuk oleh Pak Bupati untuk mewakili, dan kelihatannya event-event yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, berkerumun, sudah bisa dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk bisa membuka kembali beberapa event-event kita di setiap bidang, baik olahraga, pariwisata, maupun kebudayaannya. Karena sekali lagi event-event ini mempunyai multi efek, ya, untuk mensejahterakan masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Suryani ini. Kemudian terkait sekali lagi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, kami akan nanti berkoordinasi dengan KONI, kemudian khususnya dengan cabang olahraga pencaksilat, ya, bagaimana memberikan pembinaan kepada cabang olahraga pencaksilat ini, baik yang di tingkat cabang maupun di tingkat ranting, khususnya ranting, ya. Paling tidak Pak, ada komunikasi antara ranting dengan cabang itu diintensifkan. Jadi intensifkan, mungkin nanti ya Pak Agus sebagai perwakilan cabang bisa mengagendakan beberapa rapat pimpinannya, ya, untuk bagaimana membuat semacam program kegiatan dalam setahunnya itu. Perlu saya sampaikan juga, pemerintah daerah melalui dinas Dispora Barbun ini, Pak, kami itu ada memberikan hibah
kepada KONI, Pak. Tahun 2021 itu 3 miliar, kurang lebih 3 miliar kami memberikan dana hibah kepada KONI untuk kurang lebih 23 kalau nggak salah cabang olahraga. Jadi dana itu oleh pengurus PONI sebagian dibagikan untuk beberapa cabang itu tadi. Ya, tinggal cabang nanti setiap cabang membuat proposal kepada KONI, bukan ke dinas kami ya Pak ya, ke KONI ya, membuat proposal untuk bantuan dana, nanti disampaikan di situ ya rapnya untuk penggunaan dana itu apa aja, sekretariat untuk kegiatan-kegiatan apa aja. Cuma seiring dengan sekali lagi kondisi COVID 2019 awal itu, pendanaan kita itu APBD kita turun Pak, karena dana terfokus kepada penanganan COVID, sehingga juga dana hibah kami, sekali lagi dana hibah kami untuk KONI, untuk olahraga ini dari 3M kemarin 2022 ini turun menjadi 1M, Nah, itu nanti bagaimana masing-masing cabang bisa berkoordinasi dengan KONI ya, kita memanfaatkan dana itu. Nah, paling tidak saya tadi sudah mendengar yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa terkait rencana pembangunan gedung multi fungsi ini. Kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, walaupun tidak melalui bantuan dana pemerintah daerah, tapi sudah bisa hari ini rencana peletakan batu pertama ini suatu pendanaan yang dilakukan secara mandiri swadaya ya Pak ya. Ini sudah luar biasa menurut kami ini. Tinggal nanti kalau nanti harapan dari Bapak Kades terkait pembangunan ini untuk pendanaan melalui proposal itu saya rasa bisa disampaikan. Apalagi Mas Agus ini kan orang yang selalu berdampingan kemanapun Pak Bupati berada. Karena sekali lagi Pak, semua keputusan itu ada di tangan beliau. Kebijakan-kebijakan semua itu ada di tangan beliau. Jadi nanti Pak Agus bisa aja sambil menggesek-gesek beliau, bisik-bisik beliau untuk kemajuan. Yang jelas saya menyambut antusias luar biasa hari ini. Anak-anak kita sangat luar biasa, terutama anak-anak pelajar ini. Tadi sudah disampaikan juga oleh saya, salut dengan Kepala Desa. Ayo, tadi disampaikan semua warga di sini, anak-anaknya daripada keluyuran, tidak ada tujuan yang lebih baik, diikutkan dalam suatu kegiatan yang bersifat positif. Itu kegiatan olahraga pencaksilat ini saya rasa sangat tepat untuk penggodokan anak-anak kita, karakter mental anak-anak kita. Apalagi sekarang ini luar biasa pengaruh dari luar. Yang kita khawatirkan pas sekarang ini tidak rahasia umum lagi, anak-anak kita tuh kebanyakan larinya ke obat Pak. Kalau sudah seperti itu hancur otaknya, hancur masa depan kita. Makanya itu dengan adanya wadah ini tadi untuk menampung anak-anak pelajar, khusus pelajar kita ini sangat betul-betul sangat luar biasa ya. Saya sangat mendukung sekali sehingga anak-anak kita tidak waktunya tidak terbuang begitu saja, tapi melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini mewakili Pak Bupati. Terima kasih, kami disambut dengan baik dengan Pak Agus. Mudah-mudahan apa yang menjadi perencanaan dari Bapak Ibu semuanya yang tergolong dalam komunitas PSHT Ranting Bina Sawit ini bisa berjalan lancar, bisa berjalan mulus, bisa nanti tercapai sampai tujuan yang diinginkan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih. Untuk Bapak Kadis dimohon kesediaannya untuk meresmikan bahwa peletakan batu pertama pembangunan gedung serbaguna. Monggo Pak.
didampingi oleh Bapak Camat Batu Ambar atau yang mewakili dan Kepala Desa Sukamulya. Ya, untuk